Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan semua. Pada hari ini kita akan pada pertemuan kelima hari ini kita akan membahas tentang perusahaan multinasional. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah sempat membahas perusahaan multinasional. Namun kita di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lebih detail ya gambaran tentang perusahaan-perusahaan multinasional. Baik. Nah, ini adalah gambaran outline dulu. Kita akan belajar untuk memahami pengertian dan karakteristik dari perusahaan multinasional. Kemudian, apa saja sih peran perusahaan multinasional dalam perekonomian ya? Dan tren-tren perusahaan multinasional secara global, isu-isu global di seputaran perusahaan internal multinasional, serta kajian dari kebijakan dan isu-isu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu perusahaan multinasional yang sering disebut dengan multinational enterprise (MNS) atau multinational corporation (MNC) ya. Kalian sudah pernah dengar mungkin seperti itu ya. Kemudian ini adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara ataupun lebih ya. Perusahaan yang memiliki ya oke, boleh nggak apa-apa. Kemudian perusahaan memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya beroperasi di negara-negara lain yang ada di dunia. Ini contohnya seperti perusahaan Coca-Cola, Unilever, Google, Adidas, Exxon, dan lain sebagainya ya. Tujuan dari perusahaan multinasional adalah memaksimalkan keuntungan dengan membuka cabang sebanyak-banyaknya dan mencari sumber daya yang lebih murah. Bisa jadi ketika seperti contohnya perusahaan Adidas. Adidas itu kan perlu keahlian untuk membuat misalnya sepatu ya atau menjahit pakaiannya. Nah, di Amerika itu tidak begitu banyak tenaga kerja. Maka menggunakan tenaga kerja, misalnya membuka perusahaan di Indonesia, menggunakan tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk membuat sepatu ataupun pakaiannya. Oke, di sini ada gambaran karakteristik perusahaan dari perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu pendapatan dihitung secara general atau melampaui batas negara. Pemahamannya adalah seperti perusahaan Unilever tadi, bukan dihitung pendapatan di satu yang ada di negara tersebut, perusahaan yang ada di negara atau di satu negara, melainkan pendapatannya dihitung dari keseluruhan perusahaan Unilever yang ada cabangnya di berbagai negara. Jadi pendapatannya itu dikatakan dihitung secara general atau umum. Kemudian perdagangan yang terjadi dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun konsepnya antar negara. Yang dimaksud seperti ini apa ya? Misalnya perusahaan ini membangun juga, misalnya perusahaan A, ketika dia melakukan ekspor ke negara B, ya, dia juga membangun perusahaan misalnya transportasinya atau perusahaan untuk deliverynya. Jadi untuk tidak perlu lagi mengeluarkan biaya menggunakan perusahaan yang lain, tapi menggunakan perusahaan itu sendiri. Nah, inilah konsep beberapa perusahaan multinasional di mana alur perdagangannya juga masih seputar di perusahaan itu sendiri. Kemudian terdapat kontrol terhadap teknologi dan modal secara ketat. Jelas sekali karena dia ini perusahaan yang multinasional, yang sudah internasional ya, berada di berbagai negara, sehingga memerlukan kontrol teknologi yang seragam. Ya, jangan menggunakan teknologi yang berbeda. Misalnya seperti perusahaan yang dikatakan lisensi ya. Jadi menggunakan teknologi dan pengetahuannya adalah menggunakan teknologi yang seragam. Begitu juga dengan modalnya dikontrol secara ketat. Yang keempat, yaitu sistem manajemen dan distribusi dikembangkan melintasi batas-batas negara, terutama dalam sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Ya. Jadi, dalam hal manajemen dan distribusinya itu mencapai sampai ke berbagai negara. Perusahaan Pizza Hut, perusahaan seperti McD ya, yang franchise itu ya, mereka kan menggunakan sistem manajemen yang seragam, gitu ya. Distribusi dikembangkan sampai melintasi batas-batas negara. Seragam dan juga sebenarnya menyesuaikan juga dengan pola di negara tersebut. Ya.
Itulah dikatakan makanya sistem manajemennya melintasi batas-batas negara. Yang kedua yaitu membentuk cabang-cabangnya di luar negeri, jelas ya. Yang namanya perusahaan multinasional tidak mungkin cuma ada satu perusahaan di negara tersebut, melainkan dia juga ada di beberapa negara, entah dalam bentuk cabang, entah itu dalam bentuk misalnya merger, ya, atau joint venture. Yang keenam yaitu memiliki visi dan strategi produksi barang yang bersifat global, ya. Kenapa? Yang kira-kira yang disukai dengan masyarakat internasional, ya. Visi dan strategi produksinya itu harus sergap, ya. Tadi dikatakan yang nomor poin 3 teknologi dan modelnya secara ketat. Kenapa? Karena harus ada keseragaman. Begitu juga dengan visi dan strategi produknya seragam. Pernahkah kalian melihat misalnya ketika perusahaan A sedang promo, kemudian di negara yang lainnya juga sedang melakukan misalnya promo strateginya, ya. Pengembangannya sama seragam, walaupun mungkin tidak diseragamkan di semua negara. Artinya misalnya perusahaan A mengembangkan suatu produk, ya, Indomie lah ya, Indofood itu mengembangkan produk untuk Indominya untuk sampai ke negara-negara luar misalnya, maka mungkin tidak semua negara juga memiliki strategi produk yang sama, hanya mungkin di beberapa negara, tapi sifatnya secara global, ya, atau mendunia. Kemudian yang ketujuh yaitu cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu yang bersifat footloose industri atau industri yang tidak terikat lokasi. Nah, biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang berupa manufaktur, ya. Perusahaan-perusahaan ini dia pabrik yang mendirikan pabrik-pabriknya. Dalam sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara tersebut, terutama lebih pada sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Jadi, pengembangan manajemen, sistem manajemen, kemudian bagaimana pola distribusinya, erat kaitannya dengan eh, bentuknya sistem modal ventura, lisensi, atau franchise. Gitu ya. Contohnya kayak Pizza Hut, McD, KFC ya. Itu pengembangan sistem manajemennya yang melintasi batas negara dan bentuknya adalah franchise. Kalau lisensi ada. Mungkin kalian mendengar yang di Indonesia menggunakan teknologi untuk kosmetik atau makanan minuman yang lisensi dari misalnya dari Jepang, dari Takeda Jepang misalnya seperti itu. Jadi lisensinya yang digunakan. Next. Nah, ini adalah komponen dari perusahaan multinasional ya. Perusahaan atau parent company, perusahaan memiliki dan mengawasi penanaman modal asing. Ya, dia melakukan pengawasan penanaman modal asing secara langsung. Biasanya sih memiliki anak perusahaan yang dinamakan perusahaan affiliate di dua negara ataupun lebih. Tempat di mana modal tersebut ditanamkan. Induk perusahaan merupakan perusahaan pembuat keputusan ya, yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Sehingga gini, jadi perusahaan ada namanya perusahaan induk atau parent company yang memiliki perusahaan-perusahaan yang dikatakan affiliate tadi di dua atau lebih negara. Nah, di mana dapat menanamkan modal di negara-negara tersebut. Ya, menurunkan modal usahanya di negara-negara tersebut. Namun kebijakannya dalam hal penanaman modal diputuskan oleh perusahaan induknya. Yang berikut cabang atau cabang perusahaan dikatakan juga branch atau branch office yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk. Ya. Perusahaan di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam itu tidak berdiri sendiri, ya, tapi mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum, cabang perusahaan atau kantor cabang hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan. Jadi yang namanya perusahaan-perusahaan cabangnya itu tidak bisa berdiri sendiri atau menentukan kebijakannya sendiri. Semua biasanya berpusat pada perusahaan induk. Kantor pusat ya, kantor pusat atau headquarters atau head office ya, didirikan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau dari pusat organisasi suatu perusahaan multinasional.
Biasanya ini berlokasi di negara tempat induk itu berada atau di negara penanam modal. Ya, jadi bisa saja pusatnya berpindah. Mungkin pusatnya di Indonesia, tapi kemudian karena cabangnya semakin banyak di negara, misalnya negara Jepang, maka bisa dipindahkan ke perusahaan yang di Jepang. Tetapi biasanya sih umumnya awal induk itu didirikan ya, tadi yang eh, perusahaan induk. Kemudian anak perusahaan ya atau affiliate-nya, daughter atau affiliate company ya adalah perusahaan holding dari penanam modal di luar negeri tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu subsidiari atau perusahaan gabungan ya atau associate yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan. Biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas ya. Dia punya perusahaan asing lagi, perusahaan lagi cabang di luar negeri ya. Dan ini dalam bentuk biasanya perusahaan holding dari penanam modal yang di luar negeri. Nah, makanya dikatakan bahwa yang namanya perusahaan multinasional juga berputar, perdagangannya masih seputar di perusahaannya itu sendiri. Yang berikutnya yaitu perusahaan dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah, yang biasanya lebih tinggi atau induk perusahaan. Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi atau perseroan terbatas dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara. Oke. Nah, ini peran-peran perusahaan multinasional dalam kancah ekonomi. Ya, perusahaan multinasional umumnya berpusat di negara maju, memiliki cabang di negara-negara yang berkembang. Keberadaannya mendorong perekonomian kemajuan ekonomi dari negara-negara tempat di mana didirikan, ya, sehingga bisa memajukan perekonomian yang ada di negara berkembang tersebut. Kekuatan teknologi dan modalnya ini dapat membantu negara yang ditempati, bergantung pada perusahaan multinasional. Dalam hal pembukaan lapangan kerja, dalam hal akses pasar, transfer teknologinya, hingga mempengaruhi kebijakan dari suatu negara. Gitu ya. Kemudian terkadang negara yang menjadi tempat perusahaan multinasional ini tidak imbang dalam hal teknologi dan sumber daya, sehingga hanya menjadi perusahaan pelaksana saja. Multinasional juga lebih mudah dalam memperoleh pinjaman modal karena keterjaminannya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ya, berani membuka perusahaan multinasional, berani membuka perusahaan cabang di luar negeri, ya. Jelas sekali berarti sudah berani menunjukkan kredibilitas dari perusahaan tersebut dibandingkan walaupun perusahaan itu besar ya, tetapi cuma ada satu gitu. Ya, tampaknya dia tidak berkembang. Kalau membuka cabang di luar negeri misalnya dan melakukan perdagangan internasional, bisa dikatakan berarti perusahaan ini dia memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga hal inilah yang memudahkan dalam hal keterjaminan pinjaman modal. Isu-isu global seputar dari perusahaan multinasional. Isu apa saja yang diperoleh? Ini erat kaitan dengan pajak ekspor, pajak ekspor perusahaan. Kemudian ada pembayaran internasional di banyak negara yang menggunakan hot money ya, salah satunya itu dolar. Sehingga bila dolar bermasalah akan turun mempengaruhi ini. Ibu akan cerita sharing nanti kita tetap buka ya. Kemudian ada kurs mata uang antar negara yang bervariasi. Yang keempat yaitu mempekerjakan tenaga ahli lintas negara di negara-negara berkembang. Adanya alat-alat dan peralatan standar internasional, adanya biaya produksi yang tinggi di negara asal, kemudian adanya pengaturan transfer teknologi dalam TRIPS Agreement oleh WTO. Ya. Jadi kalau seperti ini kan kita biar sharing tatap muka langsung. Ada beberapa contoh yang akan Ibu sampaikan. Selesai dari penjelasan materi. Kajian kebijakan dan isu-isu perusahaan multinasional di Indonesia ya. Ini ada beberapa kajian-kajian di mana misalnya PT Multibintang birnya dari Belanda ya. Tapi masuk di Indonesia itu jadi perusahaan bir bintang ya.
yang mungkin kalian pernah tahu ya gitu, walaupun kalian tidak pernah mencicipi, ibu juga tidak pernah. Kemudian ini gambaran contoh misalnya ada PT-PT perusahaan-perusahaan yang lainnya, ada lisensi ya, kemudian perusahaan PT Astra yang memproduksi Toyota ya, kemudian ada PT IPTN yang membuat pesawat dan helikopter, serta ada PT Unilever. Isu-isu kebijakan dan isu-isu perusahaan multinasional Indonesia itu seperti apa? Banyak hutang, karena banyak hutang negara dan chaos atau kolaps, maka Indonesia menerima usulan IMF untuk kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan investor dari banyak negara masuk ke Indonesia. Kemudian ada undang-undang penanaman modal asing ya yang memerlukan kestabilan politik. Nah, ini erat kaitan dengan politik bila suatu negara tersebut lagi bermasalah dengan politik ya, ada kasus politik, bagaimana perekonomian itu atau melakukan aktivitas perdagangan bisa lancar. Dan ini sangat-sangat berpengaruh ya. Kemudian kebijakan 22 Januari itu memberikan pembatasan bagi pemilik perusahaan modal asing dan meningkatkan peranan modal nasional dengan cara mengharuskan semua penanam modal asing berbentuk kerjasama patungan. Mayoritas saham ditetapkan untuk dimiliki peserta nasional dalam waktu 10 tahun dan penggunaan tenaga lokal diutamakan. Investasi asing tetap lebih banyak dan adanya kopi. Ini nanti ada juga sedikit ceritanya. Ibu mau lebih cenderung cerita tentang sawit dan beberapa produk lainnya yang di Indonesia. Kajian kebijakan dan isu-isu yang kedua yaitu paket 6 Mei ya, bertujuan merangsang investasi modal asing maupun modal dalam negeri yang berkegiatan untuk mengangkat ekspor non-migas. Ya, prestasi ekonomi Indonesia belum juga membaik. Yang penting untuk dijaga adalah stabilitas politik. Sekali lagi, politik, politik, dan politik ya. Kemudian Undang-Undang RI tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal sekian tentang penanaman modal. Ya, nah bagaimana dengan sekarang? Kita akan sharing nanti ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan FDI, yaitu di mana investasi semacam portofolio saham dan lain sebagainya. Ini akan Ibu akan jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Sini FDI banyak terkendala masalah perizinan lebih memilih ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Ini isu-isu terkait isu-isu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh tolong diaktifkan lagi kameranya. Sabila, Putu, Devi, kemudian ada Arika Putri, Rizky, Tasya, Nika, Renata, dan lain semuanya. Bisa? Nah. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang perusahaan multinasional ya. Nanti kalian akan banyak cari tahu apa saja sih perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini Ibu sedikit cerita salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, di mana Indonesia adalah mengelola bahan sawit. Tahu sawit kan? Oke, gak apa-apa. Tahu sawit? Ya, untuk apa sawit? Untuk apa sawit? Sawit untuk apa? Minyak. Minyak goreng, iya minyak. Jadi banyak sekali kita memproduksi sawit ya. Beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri yang pada akhirnya melakukan merger, banyak yang juga melakukan industri dalam hal sawit gitu ya. Sawit. Ini ada isu-isu. Tadi kan ceritanya isunya bagaimana isu-isu saat ini dia. Nah, Ibu mau sharing isu-isu yang ada saat ini dia. Erat kaitannya dengan perusahaan multinasional. Indonesia memproduksi sawit terbesar ya, termasuk sawit terbesar selain karet ya. Nah, kita biasa mengekspor. Kita sudah membahas materi sebelumnya itu cerita tentang ekspor. Kita sudah membahas tentang ekspor sawit ke negara Eropa khususnya. Namun Ibu lupa, tapi awal tahun ya, masih di tahun-tahun ini belum lama, pihak di Uni Eropa melakukan embargo terhadap sawit Indonesia. Ya,
Jadi melarang masuk ya untuk produk sawit di Indonesia. Alasannya apa? Alasannya dikatakan bahwa eh, dalam hal proses produksi dan hasil produksi itu sawit dikatakan tidak sehat gitu. Pertimbangannya mereka akan lebih memilih bahan-bahan baku yang ada di negara itu sendiri. Contohnya pasti di Eropa tuh banyak sekali yang namanya minyak zaitun. Ya, minyak zaitun kan banyak tahu ya minyak zaitun bukan cuma buat telur badan aja ya gitu. Minyak zaitun kalau di Indonesia banyak kan dipakai buat yang apa kosmetik ya, kecantikan gitu. Tapi minyak zaitun kalau kalian ke supermarket coba cari di tempat-tempat yang produk-produk negeri itu ada botol minyak zaitun yang memang sebenarnya untuk masak. Ya, cenderungnya seperti itu. Nah, mereka melakukan embargo untuk produk sawit. Apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia maka berlimpah. Ya. Perusahaan itu ada banyak, ada 7 sampai 10 besar perusahaan. Perusahaan sawit, agro, kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia ya. Bakri termasuk ya, ya perusahaan multinasional ya yang juga memproduksi sawit. Nah, bagaimana akhirnya berlimpah? Ya, berlimpah. Nah, tadi di materi yang ada di sini juga erat kaitannya dengan perusahaan negara. Bagaimana kaitannya dengan perusahaan? Nah, ini isu-isu yang ada saat ini dia berkaitan dengan embargo tersebut. Apa yang terjadi? Nah, ada namanya World Trade Organization ya, di mana setelah melakukan perdagangan internasional kan ada sistem moneter yang berlaku, kemudian ada organisasi yang berlaku, dibentuklah semacam PBB, WHO dan lain sebagainya. Yang mengatur perdagangan itu World Trade Organization (WTO). Tadi ada pembahasannya, ada sedikit yang mencantumkan WTO. Nah, WTO dengan adanya embargo untuk sawit, Indonesia juga melakukan hal yang sama dalam hal nikel ya, nikelnya tidak diekspor gitu ke Uni Eropa tuh, dan mereka dari Uni Eropa melakukan gugatan dalam kancah perdagangan internasional ini dia. Mereka menggugat, mereka butuh nikel ya, di Uni Eropa sangat-sangat butuh nikel ya. Mereka memproduksi nikel tuh untuk jadi apa namanya bahan-bahan yang digunakan teknologi seperti baja ya, baterai untuk di litiumnya dan lain sebagainya ya. Dimana di Indonesia itu berlimpah, mereka nggak banyak gitu cadangan bahan baku nikel tersebut. Jelas sekali kalau di negara-negara di luar negeri kan mereka memang paling banyak menggunakan menciptakan alat-alat teknologinya, maka mereka memerlukan nikel tersebut. Nah, karena itulah Indonesia digugat. Indonesia digugat di World Trade Organization terkait dengan adanya embargo nikel di ke Uni Eropa. Ya, itu masalah perdagangan aja ya, isu-isu seperti itu yang ada tren saat ini. Kemudian Ibu mau cerita sedikit nih dengan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia ya, yang berkaitan dengan sawit tadi. Bagaimana kira-kira nih pemanfaatan dari sawit? Kan pengaruhnya ekonomi. Bagaimana dampak perekonomian perusahaan multinasional yang ada di negara tersebut? Baik di negara di perusahaan itu didirikan atau di negara perusahaan itu didirikan di negara asing. Ya, kita ceritain di Indonesia dulu. Bagaimana dengan produk sawit yang berlimpah di Indonesia? Ya, apa yang terjadi? Ya, beberapa sudah dilakukan penelitian sebenarnya, yaitu dengan mengembangkan bahan bakar B20 kalau tidak salah ya, dari bahan sawit ya, yang dicampur dengan solar itu menggunakan untuk jadi bahan bakar. Banyak sekali, jadi kita nggak kekurangan yang namanya premium, pertalite, ya segala macam kayak gitu ya. Karena sudah ada bahan baku dari sawit yang berlimpah. Tetapi, ada tetapinya ya. Bagaimana dilihat dari sisi ekonomisnya ya. Oke, Indonesia berlimpah banyak nih. Kita bisa kelola sawit tersebut menjadi bahan bakar ya. Harus dilihat dari sisi pertimbangan ekonomisnya. Dalam hal apa? Kita masih kekurangan teknologi untuk mengolah dalam jumlah yang besar. Ya, Indonesia masih kekurangan teknologi untuk mengolah dalam jumlah yang besar. Bila kalau cuma diolah 1, 2, 3 kemasan, iya namanya penelitian dan begitu banyak. Tapi ketika harus diolah dalam jumlah yang sangat besar, ya Indonesia masih belum siap teknologinya. Apa yang harus dilakukan? Maka pertimbangannya harus dibangun dulu teknologinya. Ya, harus diciptakan teknologinya. Perlu biaya enggak?
Perlu biaya nggak kira-kira seperti itu? Membangun teknologinya? Tentu perlu biaya. Biayanya sedikit? Tidak. Biayanya pasti besar. Ya, karena akan membangun sebuah perusahaan bahan bakar baru lagi yang menggunakan bahan baku yaitu dari sawit. Dan itu pasti tidak semudah kita membuat percobaan bikin sabut ya, gitu yang sederhana terus jadi terus dijual misalnya. Ya, itu pasti menggunakan teknologi dan itu menggunakan biaya yang besar. Sanggupkah perusahaan negara yaitu Pertamina? Sanggupkah Pertamina membayar? Nah, itu kan pertimbangannya. Sanggupkah Pertamina membayar? Makanya ada dari sisi-sisi ekonomi itu harus banyak dipertimbangkan. Oke, itu dari bahan bakar. Kemudian nikel. Kita ngomongin nikel. Nikel Indonesia melakukan embargo untuk ekspor nikel ke luar negeri, ke Eropa. Ya, kita bahas nikel. Nikel di Indonesia sangat banyak. Tetapi ya, kita harus mempertimbangkan bagaimana mengolah nikel tersebut. Nah, Ibu pernah melihat sebuah postingan video cerita seorang pengusaha di mana pengusaha itu sedang lagi kumpul sharing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, salah satu pengusaha dari Cina berkata, Indonesia luar biasa sekali, banyak sekali cadangannya nikel dan litiumnya. Bila Indonesia memanfaatkan bahan baku tersebut, ya, menjadi sebuah baterai, tadi kan ada litium ya, baterai itu ada kandungan litiumnya dari bahan-bahan baku yang ada. Pasti di Indonesia ini dia, contohnya ibaratnya rumah, ya. Putu, di rumah kamu pakai token listrik nggak? Nah, kira-kira berapa sih sebulannya tahu nggak? Murah ya, 250, 300, oke. 200, 300 sampai 400-an lah ya. Kalau itu mungkin tidak terlalu banyak aktivitasnya. Sekitar segitu ya, 400. Nah, bila Indonesia berhasil menciptakan teknologi ya, tadi penggunaan baterai tadi ya, dengan bahan baku yang ada. Kemudian bagaimana kalau tiap rumah itu menggunakan baterai? Kayak handphone kita cas. Butuh berapa lama? 2 jam ya? 2 jam aja maksimal loh. Sekarang kan udah teknologi canggih. Ngecas sebentar bisa set langsung penuh ya gitu. Tergantung misalnya chargernya, tergantung handphonenya semakin canggih ya, semakin cepat ngecasnya. Cuma sekian menit. Nah, bagaimana kalau rumah-rumah tadi, rumah-rumah di Indonesia itu menggunakan baterai, ya, bukan listrik pakai PLN, tapi pakai baterai dicas. Ya, paling ngecasnya mungkin sekitar 4 jam misalnya ya, nggak sampai setengah hari. Dan itu bisa bertahan 1 bulan. Kita ngecas luar biaya, kira-kira butuh biaya berapa untuk ngecas aja sekitar 4 jam? Mungkin kita tidak akan keluarkan uang 400.000 gitu. Ya, tergantung untuk kadar rumah yang 400.000, berarti mungkin kira-kira dia cuma butuh 100.000. Untuk rumah yang 900.000 sampai 1 jutaan listriknya, paling dia keluar 400 sampai 500.000. Jauh sekali, ya. Bagaimana kalau itu terjadi di Indonesia? Apa yang terjadi? Sekali lagi, perusahaan negaranya, dalam hal ini PLN, akan bangkrut. Karena nggak ada yang pakai listrik. Jadi, makanya yang namanya perusahaan-perusahaan multinasional tadi pasti akan memiliki dampak-dampak dari sisi ekonomi, tetapi ada keterlibatan pemerintah di dalamnya. Ya, kita berharap saat ini Indonesia kan infrastrukturnya sudah mulai diperbaiki ya. Nanti pasti teknologi juga akan semakin berkembang. Kita tidak boleh ketinggalan. Ya. Waktu itu Indonesia menawarkan kenapa nggak Tesla buka di Indonesia cabang perusahaannya. Benar ya? Berinvestasilah di Indonesia untuk Tesla, perusahaan mobil listrik tuh loh. Ya kalau kita duduk manis, tinggal nyalain autopilotnya, udah nggak ada yang nyupirin ya, itu perusahaan dari Tesla menggunakan juga listrik. Nah, pilihannya kan ada di Indonesia dan juga di India, satu lagi negara mana ya gitu. Kenapa nggak ke Indonesia gitu? Cadangan India banyak loh untuk listriknya, untuk baterainya kan. Pada akhirnya di India pasti ada si perusahaan multinasional nih, perusahaan Tesla ini ada pertimbangan dari sisi ekonominya. Dalam hal teknologi, kemungkinannya dalam hal teknologi Indonesia mungkin belum siap dalam hal teknologinya. Ya, Indonesia punya sumber daya tenaga manusia banyak, tapi dalam hal teknologi masih kurang. Yang kedua pertimbangannya apakah Indonesia sudah benar-benar membuat mobil sendiri, karyanya sendiri? Terakhir kita Timor, berikutnya lagi SMK ya, terus belum ada lagi ya gitu. Kalau di India kan sudah
bajai, terus tata motor dan lain sebagainya ya, mereka sudah memproduksi sendiri. Artinya mereka sendiri negaranya sudah siap untuk memproduksi. Ya, bukan Indonesia ini nggak bisa bikin mobil, orang banyak bener diolah di Indonesia. Tapi itu adalah rata-rata perusahaan luar negeri yang membuka cabangnya di Indonesia. Nah, berarti kalau gitu kan Tesla harus mikir dia siapin lagi teknologinya. Begitu. Nah, itu erat kaitannya dengan apa namanya? Isu-isu yang ada saat ini ya berkaitan dengan yang terbaru ya yaitu tadi sawit ya. Bagaimana peraturan misalnya pemerintah. Ada cerita lagi yang lama nih, cerita lama. Eh, terkait dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi dulu pernah, tadi kan kalau cerita tentang kebijakan-kebijakan itu kebijakan di zaman dulu ya. Nah, ada salah satu kebijakan di Indonesia pada saat itu bahwa eh, awal-awal kemerdekaan, semua perusahaan-perusahaan Indonesia ini dia, yang dimana mayoritasnya itu dikuasai oleh etnis Tionghoa, ya, yang jago berdagang tuh mereka gitu ya. Bahwa tidak bisa lagi berdagang misalnya masuk pada sampai wilayah kabupaten-kabupaten. Nah, ini ternyata pada akhirnya berimbas kepada mereka karena ada kebijakan-kebijakan baru tersebut akan dianggap menyulitkan. Nah, dari situ banyaklah akhirnya yang keluar keluar dari Indonesia. Tidak lagi berinvestasi di Indonesia. Seperti itu. Nah, makanya memang pemerintah, politik itu erat kaitannya dalam hal mengambil kebijakan karena erat kaitannya dengan perdagangan juga. Betul sekali, perusahaan-perusahaan sekarang itu bisa mempengaruhi kebijakan negara, ya. Tapi kebijakan negara tersebut juga harus memandang dari sisi ekonomi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Siapa yang bertanya? Iya, silakan. Iya, tentunya dia bayar pajak, Des. Gitu. Dia bayar pajak. Kita Indonesia masa nggak bayar pajak? Punya rumah, PBB bayar pajak nggak? Kita punya rumah bayar pajak, kita punya mobil bayar pajak. Apalagi mereka perusahaan yang berdiri di Indonesia, gitu ya. Kalau gini, jadi biasanya perusahaan-perusahaan multinasional tidak harus selalu punya cabang, ya. Maksudnya salah satunya dengan cara tadi lisensi, ya, atau joint venture, ya, atau merger, ya, gitu. Jadi caranya tuh juga bisa seperti itu. Nah, keuntungannya ya berarti yang membayar pajak adalah perusahaan yang ada di situ. Keuntungannya kan akan lebih bersama. Keuntungannya dibagi dengan perusahaan. Kalau buka cabang, berarti kan dia bayar pajak sendiri perusahaan itu. Tapi kalau misalnya dia melakukan misalnya joint venture ya atau lisensi di mana yang mengolah yang memproduksi adalah perusahaan itu di situ, ya Indonesia misalnya ya. Tapi dia mengambil lisensinya, pasti ada keuntungan yang dibagi kan antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan yang di luar negeri misalnya. Misalnya lisensi Takeda Jepang gitu ya. Dia membuat olahan produk kosmetik ataupun makanan dan minuman tapi menggunakan lisensinya dari ilmu pengetahuan dari Jepang misalnya. Pasti ada sharing profit ya itu. Nah, sharing profit itu. Maka yang mengatur pengolahan pajaknya juga yang berdiri di negara tersebut. Gitu. Ya, di badan nggak ada Indonesia bayar pajak atau misalnya perusahaan asing bayar pajak ke negaranya. Nah, di mana negara tersebut yang dia bayar pajak tempat didirikannya. Kecuali melakukan ekspor. Kalau ekspor ada pajak ekspornya. Ya, kalau dia ekspor ke luar negeri, berarti ada pajak ekspor. Begitu. Paham kira-kira, Des? Ya, intinya harus bayar pajak di mana-mana. Ibu juga bayar pajak kok. Sebelum tanggal 31 lakukan pembayaran laporan pajak udah kayak gitu iklannya ya. Sampai di depan masjid-masjid itu ada itu. Pernah lihat nggak iklannya? Namanya juga ada
pembayaran pajak 31, bukan pembayaran pajak, lapor pajak gitu ya. Sampai tanggal 31 Maret seperti itu. Jadi semuanya dilakukan pembayaran pajak. Nah, ngomong soal pajak, ya, ngomong-ngomong soal pajak. Kan tadi pertanyaan Desi, apakah mereka harus bayar pajak? Nih kebanyakan ya perusahaan-perusahaan itu ngakalin soal pajak. Jadi mereka tidak melakukan pembayaran-pembayaran pajak, ya. Jadi pajak tadi dikatakan pendapatannya dilakukan secara global, ya. Pendapatannya dilakukan secara global. Berarti dia melakukan pembayaran pajak di negara tersebut dan juga pembayaran pajak atas keuntungan perusahaan, misalnya perusahaan Indonesia. Berarti kan dia melakukan pembayaran pajak atas perusahaan itu secara global tadi, ya. Ya, perusahaan ini perusahaan Indonesia, ya. Dia buka cabang di luar negeri. Nah, pendapatan itu kan dihitungnya secara global, ya. Secara global berarti dia melakukan pembayaran pajak perusahaan itu didirikan. Di Indonesia berarti didirikan dia bayar pajak. Pemahamannya di situ ya. Kalau dia misalnya tadi buka cabang di Indonesia, berarti kan dia bayar pajak di Indonesia. Tetapi kalau dihitung dari pembayaran secara globalnya tadi, ya, dia perusahaan apa nih? Perusahaan asing punya siapa nih? Coca-Cola punya siapa? Amerika. Berarti kan Coca-Cola bayar pajak sama negaranya. Gitu. Indonesia buka cabang di Korea, di Singapura. Perusahaan apa di Indonesia? Berarti kan perusahaan ini dia juga bayar pajak di negara tersebut. Karena itu maka perusahaan yang ada di Indonesia. Gitu pemahamannya. Nah, ngomongin soal pajak, ketika di awal era Presiden Jokowi apa namanya eh, menjabat, kan banyak tuh diketahui perusahaan-perusahaan itu yang multinasional ini tidak melulaskan pajaknya. Bahkan mungkin ada yang tidak membayar, diabaikan lah. Maka dia melakukan tax amnesty awal-awal. Mungkin kalian pernah tahu, coba cari tahu nanti tentang terkait dengan tax amnesty. Jadi ada pemotongan atas pajak. Kalau dia mau ditotalin bayar pajaknya sekian, pasti rasanya berat banget karena pajaknya ditumpuk-tumpuk harus dibayar sekian. Nah, ini ada tax amnesty. Dan itu disambut semua pengusaha-pengusaha Indonesia yang terutama yang ada di luar negeri ya. Akhirnya ya siapa sih yang nggak senang istilahnya diskon ya. Pajak kita belanja kita bayar uang dikasih ada potongan dan diskon ya begitu juga dengan pajaknya mereka harus bayar berapa tapi dipotong di diskon ya gitu ibaratnya kayak pajak kendaraan ada pemutihan gitu ya mungkin yang punya kendaraan motor butuh ketawa jangan-jangan kamu pernah pemutihan nih kalau nggak bayar pajak motor ya nah jadi kurang lebih seperti itu tapi bukan pemutihan ada potongan-potongan. Nah, jadi memang tetap harus melakukan pajak dan juga pajak di mana perusahaan itu didirikan dan pajak di mana perusahaan itu milik perusahaan negara mana di mana. Jadi dia juga harus bayar pajak. Gitu. Ada lagi mungkin? Oke. Ya singkat ya. Kalau kita di bulan Ramadan tidak begitu banyak apa namanya waktunya. Eh, nanti ini kan masih videonya berjalan akan ibu upload videonya jadi rekaman ibu juga buat kalian semua ya. Makasih yang sudah hadir di Zoom ini. Untuk tugas mungkin nanti akan di-share di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 akan ada tugas. Kalau saat ini kita diskusi-diskusi aja. Cukup, cukup. Oke, cukup. Semangat dong kalau ketemu Putu ini dia pakai alma mater gitu ya. Coba kamu ke kampus saja Putu. Oh, kamu di Palembang. Lebaran di Jepang ya? Hmm. Sekarang balik lagi ke Palembang ya. Ya sudah, yang berada di manapun kalian berada, di rumah, di Bandar Lampung, di kabupaten, di luar kota ya. Semoga sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga kalian. Jaga kesehatan. Ingat ya, jangan sampai ini ngomongin COVID, trennya lagi menurun di Indonesia. Jangan sampai seperti kejadian di India, gelombang kedua COVID. Gara-gara India kan barusan ada festival apa tuh yang kayak warna-warni itulah ya festival apa itu akhirnya mereka abai ya terhadap kondisi COVID yang ada dan itu terjadi gelombang COVID lagi yang berikutnya. Mudah-mudahan apa namanya Indonesia tetap menurun trennya ya
sehingga bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dimanapun kita berada. Dan yang kalau kalian mungkin anak-anak kuliah ya udah stay di rumah ya. Mungkin yang keluarga mau pulang kampung dan lain sebagainya, coba ya kita ikuti aturan pemerintah aja dulu ya. Atau ikutin yang namanya eh, hotel lagi open staycation. Mungkin berliburnya ke hotel, gitu ya. Lagi murah promo. Hotel-hotel bintang 5 tuh lagi promo diskon gede-gedean ya. Lagi bikin konsep baru yaitu hotel itu staycation. Jadi orang dari kota tersebut berwisata ke hotel, kita berkumpul di hotel. Dan itu paketnya murah sekali ya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bu akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih semuanya. Ibu ambil data dulu ya. Makasih. Ibu ambil screenshot dulu. UN ya sekarang ya. Dah.